Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, episode singkat kali ini dari Pendidikan Tinggi Kadar Ulama MUI Binjai akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat 76 dan ayat 81 serta surah Taha ayat 43, di mana dalam ayat ini disampaikan bahwa ada manusia yang ditenggelamkan Allah secara tragis dikarenakan kekuasaannya. Ada orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tragis juga dikarenakan harta bendanya. Dan ada juga orang yang ditenggelamkan Allah dikarenakan ilmu dan keahliannya. Di dalam surah Al-Qasas ayat 76, misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah dari kaum Nabi Musa, maka dia aniaya, melampaui batas atas mereka. Nah, hadirin sekalian, Qarun ini kalau kita baca sejarahnya, dia adalah termasuk sepupu Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau sebenarnya jadi kaya karena dia pernah minta didoakan kepada Nabi Musa untuk menjadi kaya. Ya, kemudian didoakan Nabi Musa, maka melimpahlah kekayaannya. Yang kekayaannya itu, ya, kalau di dalam tafsir disampaikan bahkan 60 birol kuda untuk membawa kuncinya saja. Ya, kalau dalam Al-Quran disebutkan membawa kuncinya berat bagi beberapa jumlah orang-orang yang kuat-kuat gitu untuk membawanya. Nah, cuman Qarun ini memang dia suka pamer. Ya, kalau di dalam tafsir dikatakan bahwa terkadang dia ya membawa ratusan wanita untuk berjalan di tengah jalan, ribuan pasukan kuda untuk mempamerkan kekayaannya. Dan dia juga adalah orang yang menentang Nabi Musa tapi mendukung kerajaan atau pemerintahan yang zalim ketika itu, yaitu pemerintahan Fir'aun. Nah, jadi inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, fabagha. Jadi ada orang seperti Qarun ini yang melampaui batas, yang aniaya, melampaui batas dan aniayanya itu dikarenakan kekayaan yang melimpah yang dimilikinya. Ya, dia menyebelah kepada pemerintahan yang zalim, dan dia pernah mengatakan bahwa apa yang didapatkannya itu bukan karena pemberian Allah, tapi itu karena kehebatannya mencari harta itu sendiri. Dan kaum Musa pernah mengingatkan, dalam Al-Quran dikatakan begitu, agar beliau jangan sombong, agar beliau jangan aniaya, agar beliau tidak menyebelah kepada Fir'aun gitu. Tapi dia tidak peduli, dia tetap bersama Fir'aun. Maka kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 81 Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil arda, maka kemudian dia ditenggelamkan beserta rumahnya ke dalam bumi. Ya, satu peristiwa yang tragis, ada orang ditenggelamkan ke bumi karena dia bagho. Bagho itu sombong, aniaya, ya, zalim, dikarenakan harta yang dimiliki dan senantiasa berpihak kepada ketidakbenaran atau kezaliman. Nah, berbeda dengan bagho, kata bagho, ada juga togho. Inilah misalnya di dalam surah Taha ayat 43 Allah berfirman, ya, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, pergi kalian kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, aniaya, zalim. Nah, berbeda dengan Qarun, tagha ini artinya adalah dia melampaui batas, zalim, aniaya kepada masyarakat dikarenakan kedudukannya, bukan dikarenakan hartanya, meskipun dia berharta karena dia memang penguasa ketika itu kan.
Nah, jadi karena kedudukannya dia zalim, maka disebut Allah dengan tagha, berbeda dengan bagha yang aniaya karena kekayaannya. Kenapa dia dikatakan melampaui batas? Banyak. Di samping dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, dia mengakui dirinya sebagai penguasa Tuhan semesta alam. Nauzubillahi min dzalik. Tapi juga dia adalah orang yang sangat sangat ganas. Semua musuh harus disembelih. Itu. Ya, bahkan yang belum lahir pun harus sudah diwanti-wanti untuk disembelih. Itulah misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 49, wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak yang baru lahir saja pun disembelih asalkan laki-laki. Ya, inilah betapa kejamnya, dia tidak ada mau yang menyainginya. Jadi kesombongannya itu, kezolimannya itu, keaniayaannya itu dikarenakan kedudukan yang dimilikinya, kemudian ditenggelamkan di laut. Ya, ditenggelamkan di laut. Kalau Qarun itu ditenggelamkan di bumi, kalau Fir'aun ditenggelamkan di laut. Yang ketiga yang juga ditenggelamkan Allah di laut bersama Fir'aun adalah Haman. Ya, disebut juga di dalam Al-Quran, Haman ini adalah semacam penasehat, ya, penasehat Fir'aun, kemudian ilmuwan, kemudian beliau juga adalah orang yang diminta Fir'aun untuk membangun semacam burj, ya, untuk tinggi agar dia katanya bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Dia juga ditenggelamkan di dalam laut bersama Firaun. Jadi baik penguasa, baik hartawan, milioner, ya, baik ilmuwan yang membela kepada kezaliman, itu semuanya ditenggelamkan. Ada yang ditenggelamkan di bumi dan ada yang ditenggelamkan di laut. Karena itu bagi kita yang berkuasa, gunakanlah kekuasaan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat. Gunakanlah kekayaan untuk membantu orang, untuk kemaslahatan, untuk membela kebenaran. Gunakanlah ilmu untuk membela kebenaran, untuk kebaikan masyarakat, agar jangan ditenggelamkan oleh Allah yang kemudian dicela sepanjang hayat dan sampai akhir zaman. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.